kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rusmin ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rusmin itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rusmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rusmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rusmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada ibadah online, kesempatan yang indah untuk saat ini. Mari, saudara, kita mau satukan hati kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia Allah yang layak terima pujian kita, karena kebaikannya, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya!
pada kesempatan ini, apa yang menjadi beban hatimu? Mari, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menanggalkannya di bawah kaki Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kita semua. Mari, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Yesus, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan
berikan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Selamat pagi saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Harta Pusaka Rohani. Kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Pembagian warisan di dalam Alkitab itu diatur oleh Allah. Dan bangsa Israel harus melakukannya. Warisan itu diberikan oleh orang tua setelah orang tua meninggal, jatuh kepada keturunan-keturunan mereka. Atau kalau mereka tidak memiliki keturunan, maka warisan itu jatuh kepada orang lain. Jadi baik keluarga mereka yang lain atau yang seperti yang dilakukan Abraham. Waktu itu Abraham di dalam kekhawatiran karena dia tidak memiliki keturunan pada waktu itu. Dikatakan Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, itu firman Tuhan datang melalui penglihatan kepada Abraham yang mengatakan bahwa jangan takut Abraham, upahmu itu sangat besar. Tapi Abraham mengatakan, Tuhan, apa yang kau berikan? Upah apa Tuhan yang akan kau berikan? Padahal aku tidak punya anak. Harta bendaku, rumahku akan jatuh kepada hambaku Eliezer orang Damsyik itu. Karena aku nggak punya keturunan. Ini adalah kekhawatiran daripada Abraham karena dia tidak mempunyai anak pada waktu itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana bahwa warisan itu jatuh kepada anak. Kalau mereka tidak memiliki anak, jatuh kepada orang lain. Saudara, warisan pusaka atau harta benda itu sifatnya tidak langgeng. Tidak langgeng. Harta kekayaan orang tua yang diwariskan kepada keturunan mereka, itu suatu saat bisa habis. Kalau anak itu tidak pandai-pandai memanfaatkan atau menggunakan warisan itu, maka warisan itu akan habis. Jadi pusaka atau harta benda adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang di masa hidupnya. Dan kemudian setelah meninggal, ditinggalkan atau diwariskan kepada keturunan mereka, kepada keluarga, atau juga kepada orang lain. Tapi pusaka rohani adalah semua hal rohani yang diwariskan bagi anak, cucu, serta orang lain. Saya tidak membahas mengenai harta pusaka jasmani. Tapi pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai harta pusaka rohani. Pusaka rohani itu tidak meninggalkan sesuatu bagi atau untuk banyak orang. Jadi pusaka rohani itu tidak meninggalkan sesuatu untuk atau bagi banyak orang, baik anak-anaknya, tetapi meninggalkan sesuatu di dalam. Jadi bukan untuk orang itu, tapi meninggalkan sesuatu di dalam diri banyak orang. Pusaka rohani itu bagaikan benih-benih yang ditanamkan di tanah hati
yang tidak kelihatan. Jadi pusaka rohani itu adalah seperti benih-benih yang ditanamkan di tanah hati orang yang tidak kelihatan. Mungkin saudara mengatakan, kalau toh aku tidak punya harta benda yang bisa aku wariskan kepada anak cucu, paling tidak aku harus mewariskan nama baik kepada anak cucu dan kepada keluarga. Tapi nama baik seseorang yang orang banyak lakukan, orang banyak katakan, itu akan berakhir di batu pusara. Mungkin hanya terukir di batu pusara bahwa si A ini adalah seorang pahlawan, orang yang baik hati, orang yang begini. Hanya sampai di situ. Tetapi pusaka rohani akan hidup di dalam diri banyak orang sepanjang hidup mereka. Jadi pusaka rohani itu akan hidup di dalam diri orang itu, di dalam diri anak-anak kita. Dan pusaka itu akan bertumbuh dan berkembang di dalam mereka. Saudara, ada contoh dalam Alkitab. Seorang murid Yesus yang melakukan pelayanan di komunitas para janda. Murid Yesus yang melakukan pelayanan di komunitas para janda. Dia adalah seorang perempuan. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke... Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 mulai, sampai dengan yang ke-42. Dikatakan demikian, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Seorang murid perempuan bernama Tabita, yang di dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lydia dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, seorang perempuan murid Yesus yang bernama Tabita, di dalam bahasa Yunaninya namanya Dorcas. Dorcas itu artinya adalah rusa. Dia adalah seorang perempuan satu-satunya
yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai seorang murid. Alkitab tidak mengatakan apakah Tabita atau Dorcas ini seorang yang kaya, atau dia punya anak, punya suami. Alkitab tidak mengatakan itu. Kita akan belajar harta pusaka rohani apakah yang diwariskan oleh Tabita melalui pembacaan dalam Kisah Para Rasul 9 tadi. Saudara, yang pertama, bahwa Tabita ini memiliki iman yang sejati. Tabita memiliki iman yang sejati karena disebutkan bahwa dia adalah seorang murid. Alkitab tidak menuliskan apakah Tabita ini adalah dari keluarga yang kaya, punya suami, punya anak. Tapi disebutkan bahwa Tabita adalah seorang murid yang banyak berbuat baik dan banyak memberikan sedekah. Tabita adalah satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya sebagai murid. Apa definisi daripada seorang murid? Ini menurut versi saya, saudara. Murid adalah seorang yang menjadi pengikut seorang guru dan belajar sebanyak mungkin daripadanya dengan mencontoh kebiasaan dan tingkah lakunya. Itu seorang murid. Jadi seorang murid itu adalah seorang yang menjadi pengikut daripada gurunya. Pengikut guru, dan dia belajar sebanyak mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin daripada gurunya itu. Dan dia melakukan tindakan dengan mencontoh kebiasaan dan tingkah laku daripada gurunya. Saya dulu banyak sekali membaca buku Silat Kopeng Ho. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang bisa melihat bahwa seseorang itu adalah muridnya. Misalnya muridnya Butong Pai misalnya. Karena apa? Dari jurus-jurus silat yang dilakukannya itu, orang akan tahu, oh dia berguru kepada guru ini. Demikian juga orang bisa menilai apakah dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Karena orang tahu bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut itu sama seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Demikian halnya dengan Tabita ini, bahwa dapat dipastikan bahwa dia berusaha keras untuk menjadi sama seperti gurunya, yaitu Yesus. Seorang murid sejati pasti memantulkan pribadi gurunya itu. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Jadi hanya percaya kepada apa yang dikatakan orang itu, maka dia adalah orang yang tidak berpengalaman dikatakan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijaksana itu tidak menilai orang, tidak mengikuti orang hanya berdasarkan dengan omongannya saja. Tetapi yang dilakukan oleh orang itu. Demikian juga
Tabita ini. Dia bukan hanya percaya, tapi dia yakin sungguh-sungguh. Dia punya iman yang sejati. Karena dia menjadi murid Yesus. Dan dia tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu adalah suatu perbuatan yang baik. Dan ini imannya inilah mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Dan mengikat dirinya dengan hati Bapa. Sehingga dia melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Tabita memiliki iman yang sejati. Karena dia adalah seorang murid yang benar-benar melakukan dan mencontoh perbuatan-perbuatan dari gurunya. Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dengan hati seseorang memperlihatkan imannya. Orang akan terlihat imannya. Dan itu dibuktikan dengan hatinya. Dia memiliki suatu hati yang berbelas kasihan. Dia melakukan perbuatan yang baik. Ini yang kedua. Jadi dia memiliki iman yang sejati sebagai murid. Dan kemudian dia melakukan perbuatan yang baik. Ada suatu belas kasihan yang diberikan oleh Tabita kepada orang-orang janda. Di dalam pelayanannya di komunitas para janda, dia melakukan suatu perbuatan baik. Punya belas kasihan di dalam hatinya. Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi kalau dia sudah tamat, dia sudah menyelesaikan pelajarannya dengan baik, maka dia sama seperti gurunya. Tabita, dia memiliki iman yang sejati. Dia sebagai seorang murid yang dengar-dengaran, yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan, itu pun juga dilakukan oleh Tabita. Saudara, arti daripada Tabita dalam bahasa Yunani juga Dorcas. Itu artinya adalah rusa. Bagaimana kita membayangkan seekor rusa itu adalah suatu binatang yang lincah. Saya membayangkan bahwa Dorcas ini adalah seorang perempuan yang lincah, yang cekatan sekali. Di dalam pelayanannya dia melakukan suatu pekerjaan yang cekatan. Dan sebagai seorang murid, dia begitu lapar dan haus. Mazmur pasal yang ke-42 dikatakan, seperti rusa yang rindu akan mata air. Nyanyian Bani Korah mengatakan, seperti rusa yang rindu akan mata air, demikian juga jiwaku. Dan ini juga terpancar di dalam kehidupan Dorcas, yang artinya rusa itu. Bahwa dia sebagai seorang murid, dia mengasihi Tuhannya. Dia begitu haus akan firman yang disampaikan oleh Yesus. Dia haus apa yang dilakukan oleh Yesus itu dia lakukan di dalam hidupnya.
sebagai seorang murid yang sejati itu. Dia melakukannya. Dan dia melakukan suatu perbuatan yang baik. Benih-benih pusaka rohani itu ada di dalam kita. Dan bertumbuh di dalam hati keturunan-keturunan, dalam hati anak-anak kita, dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu benih-benih yang kita tanamkan di dalam hati mereka. Dan benih itu bertumbuh sehingga mereka pun juga mempunyai suatu harta pusaka rohani di dalam mereka. Berikutnya saudara, ayat yang ke-40 dikatakan, kemudian Petrus berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ayat yang ke-42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, Tabita pada waktu itu, dia mati. Kenapa Allah membangkitkan Tabita? Kenapa Allah membangkitkan Dorcas? Karena Allah punya rencana. Supaya harta pusaka rohani itu kita miliki di dalam hati kita. Tabita dibangkitkan supaya hidupnya menjadi berkat. Mungkin saudara, kita mengalami suatu kematian rohani yang dulu kita lakukan bahwa kita mengasihi orang-orang, tetapi dengan keadaan ataupun juga dengan masa-masa berlalu ini, kita tidak lagi melakukannya. Seakan-akan kita mengalami suatu kematian. Tapi pada saat ini, Allah membangkitkan kembali Tabita. Tabita rohani itu dibangkitkan oleh Allah. Juga kalau kita mengalami suatu kematian rohani, maka Allah membangkitkan kita untuk kita bisa melanjutkan perjuangan kita, untuk kita bisa melanjutkan apa yang menjadi misi Allah, merefleksikan pribadi Kristus melalui kehidupan kita, dengan kita memiliki iman yang sejati. Kita melakukan suatu perbuatan yang baik, berbelas kasihan, dan kita melakukan suatu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Tabita itu dibangkitkan kembali. Sehingga ayat yang ke-42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita bangkit kembali, kita melakukan suatu tugas-tugas yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memancarkan pribadi Yesus. Maka dikatakan bahwa akan tersiar kemana saja, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita bisa menangkan jiwa-jiwa
melalui apa yang kita lakukan. Jadi ada 3 perkara, saudara, yang harta pusaka rohani yang kita bisa wariskan, yaitu kalau kita memiliki suatu iman yang sejati. Dan yang kedua, kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mempraktekkan iman kita dengan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, dengan berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan. Dengan segala yang dapat kita lakukan, apa saja yang kita bisa lakukan, pelayanan apa saja yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Maka orang bisa mendapatkan berkat melalui apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, 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 oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan.